Assalamualaikum. Buktinya apa? Ya, kalau di Amerika itu presiden tuh nggak bisa ikut-ikutan bikin apa namanya undang-undang, kalau Indonesia bisa. Tapi fungsi ini ya, fungsi legislasi atau fungsi untuk membuat undang-undang itu sebatas pengajuan ini dulu, RUU, rencana undang-undang. Ya, jadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, RUU, rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, nanti bersama-sama dengan DPR, RUU itu dibahas bersama, ya, sampai akhirnya RUU itu kemudian mendapatkan finalisasi, disetujui oleh DPR, dan pada akhirnya disahkan oleh presiden. Baru jadi yang namanya undang-undang baru. Jadi dalam hal ini ya, ini ingin saya tegaskan, walaupun saya udah berkali-kali ngomong, tapi saya ingin mahasiswa juga tahu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa presiden membuat katakanlah undang-undang semaunya, ya, terus kemudian ngutang semau-maunya, ya nggak bisa. Kenapa? Minggu lalu saya katakan presiden itu membacakan nota keuangan tiap tanggal 16 Agustus kan. Itu yang akan dijalankan pada tahun berikutnya. Dan itu berupa, nota keuangan itu adalah berupa RUU APBN, dibahas bersama DPR. Berarti kalau misalnya di dalam tahun 2022 itu ada RUU untuk APBN tahun 2023, isinya sudah dibahas bersama DPR. Jadi DPR bukan nggak tahu-tahu. Berarti andai kata dalam 2023 itu apa namanya disebutkan di APBN itu pemerintah ngutang lagi, itu DPR udah tahu, udah menyetujui, kan disetujui oleh DPR. Jadi kadang-kadang kita ini seolah-olah menimpakan kesalahannya kepada presiden, dalam arti presiden itu yang ngutang, numpuk-numpuk ngutang. Yang lucunya lagi DPR ikut-ikutan ngomong lagi. Nah, DPR ngomong itu bukan nggak ngerti, tapi ada maksud tertentu. Ya, ada maksud tertentu, padahal mereka kan pasti tahu, mereka ikut menyetujui kok. Makanya kamu mahasiswa harus ngerti ini, bahwa APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, tiap tahun itu tanggal 16 Agustus diajukan oleh presiden, kemudian dibahas bersama DPR, disetujui DPR, disahkan oleh presiden, baru dijalankan tahun 2023, tahun berikutnya. Jadi kalau tahun 2023 kemudian Pak Jokowi atau Pak Presiden itu kemudian ngutang lagi, itu bukan beredar nggak tahu, ya tahu lah. Bagaimana? Justru ketika kemudian di dalam undang-undang itu tidak disetujui adanya ngutang, Jokowi nggak boleh ngutang. Kalau dia ngutang berarti memang DPR setuju, begitu loh. Ya, kadang-kadang kita ini sembunyi lempar batu sembunyi tangan, nyambit orang terus ngumpet, kan nggak fair itu namanya. Seolah-olah jadi presiden yang ketiban kuning, disalah-salahin ngutang-ngutang. DPR juga tanggung jawab. Jadi kalau kamu mahasiswa menggugat kenapa ini sebanyak utang, ya gugat DPR, kenapa setuju? Kan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi artinya kalau pendapatannya nggak cukup untuk belanja, ya berarti kan harus ditutup dengan tambahan baru. Misalnya kita mau belanja nih tahun 2023 seharga 10 juta. Ternyata dari pendapatan kita dari sebagai macam sumber cuma dapat 6 juta. Yang 4 juta kan harus ngutang. Supaya rencana itu berjalan. 4 juta dari mana? Ini ngutang lah. Tapi ngutangnya kan harus dihitung, harus juga disetujui oleh DPR. Jadi nggak boleh presiden itu kemudian ngutang seenaknya aja. Enggak. Tapi anda kata dia ngutang, berarti DPR juga setuju. Ya. Jadi kalau anda demo, kenapa banyak utang, ya gugat itu DPR. Kenapa anda setuju? Kenapa ngasih izin presiden ngutang? Jadi presiden ini seolah-olah disalahkan seorang diri, gitu loh. Saya bukan jokower ya, saya itu dalam arti melihatnya dari segi keilmuan, dari segi hukum, dari segi tata negara, ya kan.
Kalau misalnya APBN itu disahkan oleh presiden dan disetujui oleh DPR, kenapa jadi hanya presiden yang disalahkan? Begitu, harus kita paham itu. Oke, kemudian presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Saya juga pernah ngomong ya bahwa urutan perundang-undangan di Indonesia itu yang pertama UUD 45, yang kedua adalah undang-undang. Undang-undang itu kan dibuat oleh presiden dan DPR, udah berapa kali saya ngomong. Nah, dalam keadaan yang very urgen, sangat mendesak ya, harus ada dikeluarkan satu peraturan di mana substansinya itu sangat tinggi, harus bisa harus setingkat dengan undang-undang. Tapi kan undang-undang kan membutuhkan waktu, seperti saya katakan tadi, harus diajukan oleh DPR, kemudian harus dibahas dulu, harus disetujui, harus disahkan, makan waktu. Sementara keadaannya darurat, maka dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden memiliki hak untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Jadi ada peraturan pemerintah setingkat undang-undang, tetapi baru dibuat oleh presiden. Nah, karena apa? Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa itu harus digarisbawahi. Nah, makanya kemarin tuh diharapkan ada perpu untuk melakukan penundaan pemilu, ya itu kagak bener. Saya katakan juga itu kagak bener. Kenapa? Hal ihwal kegentingan yang memaksa apaan? Orang Indonesia biasa-biasa aja kok. Wah, karena darurat COVID lah. Kenapa baru sekarang? COVID udah jalan 2 tahun yang lalu kok. Ketika meredak kok malah ada perpu untuk menunda pemilu. Ini kan akal-akalan orang politik yang pengen menanjangkan jabatannya secara gratis. Ini harus kita waspadai. Ini masih saja harus waspada, harus ngerti masalah ya. Jadi jangan karena dengerin atau baca WA ya, yang sambung menyambung menjadi satu, nggak jelas dari mana tuh ini, kemudian main percaya aja, nggak boleh. Jadi presiden menetapkan peraturan pemerintah ya, tapi kalau dalam keadaan yang hal ihwal yang memaksa, itu presiden boleh mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tetapi perpu itu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu nanti kalau kondisinya udah nggak darurat lagi, udah reda, itu harus diajukan sebagai undang-undang. Kalau DPR nggak setuju harus dibatalkan. Kalau DPR setuju jadi undang-undang, gitu loh, paham? Jadi perpu itu hanya dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Berikutnya, dalam kondisi berikutnya, dia harus diajukan sebagai undang-undang. Berarti harus mendapat persetujuan dari DPR. Ketika ternyata DPR nggak setuju, ya itu dengan sendirinya harus hapus, nggak boleh jalan dengan batal. Oke, hak dan kewajiban presiden. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ini jadi presiden ini punya kekuasaan angkatan bersenjata nih, darat, laut, dan udara. Dia yang kuasa memerintahkan. Jadi jangan main-main kita ini, dalam arti jangan meremehkan seorang presiden, karena dia punya kekuasaan atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, termasuk di bawahnya tentu juga polisi. Kita ini enak-enak aja main ngata-ngatain presiden, caci maki presiden. Kalau kita bisa melakukan seperti itu sekarang ini ya karena eranya kebetulan presidennya nggak orang yang baperan, presidennya nggak marah atau diktator seperti presiden-presiden yang dulu. Anda lakukan itu di zamannya Bung Karno atau di zaman Pak Harto, udah pasti nggak bisa selamat. Kebetulan sekarang eranya era reformasi, dan kebetulan presidennya juga presiden yang demokrat, maka kemudian beliau sendiri sebagai pemimpin tertinggi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Tapi yang nyaci maki dijaminnya aja, masa bodoh, kerjalah, saya mah maunya kerja, nggak bikin macam-macam. Anda harus bersyukur tuh punya presiden kayak gitu. Coba kalau presidennya naik darah, pasti udah langsung dihabisin. Atau kalau nggak berani ngabisin, dianya yang stroke ya. Kenapa? Ya, karena nggak berani bertindak. Orang dia merupakan kekuasaan tertinggi angkatan darat, laut, dan udara kok. Masa ngadepin 1-2 orang yang omongannya banyak. Sekarang kita ngelihat sini
banyak tokoh ekonomi, banyak tokoh politik, banyak sampai pelawak pada yang ngomong macam-macam. Presiden begini dikatain, presiden begitu dikatain, presiden begini, aduh ampun deh, benar-benar udah nggak menghargai ya. Padahal presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas semua alat-alat perang yang ada di Indonesia. Coba lakukan itu zamannya Bung Karno, coba lakukan zaman Pak Harto. Anda nggak bisa teriak-teriak bahwa presiden diktator, ya memang dia punya kekuasaan kok. Kalau kita jadi presiden juga belum tentu kita mau nahan diri dikata-katain macam-macam. Presiden goblok ya. Itu kan kelewatan. Ingat ya, dalam Islam berlaku ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan taati pemimpin kamu. Kecuali pemimpin kamu itu tidak taat Allah, tidak taat Rasul, baru kamu lawan. Tapi kan kalau nggak jelas apa kriterianya, cuma karena kita nggak suka terus kemudian kita seenaknya aja, kagak boleh dong. Kita wajib untuk mentaati pemimpin kita gitu. Sekali lagi saya bukan jokower, tapi saya kesal juga ngeliatin orang atas nama demokrasi ngomong semaunya sendiri, dan mahasiswa tengerti naon-naon main ikut-ikut aja lagi. Di kelas gak pernah nanya, begitu ikut demo galaknya minta ampun, begitu ada diskusi malu-maluin. Itu yang senat mahasiswa dari UI itu kan jawaban-jawaban dalam diskusi itu kosong tuh, melompong tuh. Saya alumni UI juga, S1 S2 saya di UI, tapi ngelihat BEM-nya kayak gitu ya kecewa saya. Anda boleh berani, mahasiswa 66 berani, mahasiswa 71 berani, mahasiswa tahun 88 berani, tapi mereka punya gagasan, penuh otaknya itu, nggak asal-asal ngomong aja. Ya Anda boleh, silahkan, tapi isi dulu dong, supaya nggak asal bunyi itu, asal mangap, jangan ya. Berikutnya, hak dan kewajiban presiden pasal 11 Undang-Undang 45 adalah satu, presiden memegang presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain. Artinya presiden juga berkuasa untuk keluar tuh, kekuasaan keluar, bikin perang, kita perang dengan negara apa gitu. Itu haknya presiden, Undang-Undang 45 yang mengasih itu, kan presiden yang bikin kekuasaan untuk dirinya sendiri. Ini tahun 45 udah berlaku seperti itu. Presiden udah berapa kali itu, bukan Jokowi doang itu. Ya, membuat perdamaian juga begitu, perjanjian dengan negara juga begitu. Ini presiden kemana dikatain, presiden begini, presiden begitu, katain terus nggak bisa habis, kayak yang ngatain itu bener aja. Kritik boleh, siapa bilang nggak boleh, tapi artinya yang objektif dong, masa semua orang kagak ada benernya. Ya, seolah-olah kita sendiri yang paling benar, kan nggak boleh. Berikutnya, presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah ini kamu garis bawah itu, kehidupan yang terkait dengan beban keuangan negara harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya kalau presiden itu mengutang harus dengan persetujuan DPR. Artinya ketika ada presiden ngutang, kan itu bentuknya APBN, bentuknya undang-undang. Undang-undang itu adalah pembahasan antara presiden dengan DPR. Jadi kalau presiden melakukan utang, ya DPR tahu dong. Masa presiden DPR nggak tahu? Jadi yang disalahin jangan hanya presiden, itu nggak adil. DPR kemudian ikut-ikutan lagi. Wah itu benar-benar tuh, itu namanya menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, serigala berbulu domba, musang berbulu ayam. Oh banyak banget itu istilah-istilahnya itu. Ya, menohok kawan seiring artinya kawan lagi apa gandengan sama-sama gitu jalan, tapi ditusuk dari belakang di sana. Musuh dalam selimut, serigala berbulu domba, nyalahin orang padahal sendiri ikut salah kan, begitu kan. Kalau rakyat nggak ngerti apa-apa ya mungkin wajar lah, tapi kalau ada anggota DPR yang kemudian ikutan ngomong, katanya di zaman Pak Jokowi ini hutang sekian banyak, lah ente sendiri ketua partai gimana sih?
ketua partai berarti kan ada ikut juga di DPR. Nggak mungkin lah DPR itu nggak setuju atau nggak tahu adanya utang gitu ya. Jadi mari kita objektif ya, berdasarkan peraturan, bukan asal ngomong kalau kita melakukan suatu protes. Oke, pasal 13 Undang-Undang Dasar 45, Presiden mengangkat duta dan konsul, duta besar tadi itu ya, dan konsulat jenderal. Kenapa konsul? Ya karena ada negara-negara kita nggak bisa ngangkat duta besar karena nggak ada perwakilannya. Kayak kita dengan Israel nggak ada perwakilan diplomatik. Ya, kita mengakui Palestina tapi tidak mengakui Israel. Amerika mengakui Israel, tidak mengakui Palestina. Itulah negara di dunia begitu. Kita punya hubungan dengan Taiwan, bahkan perdagangannya besar, tapi kita nggak boleh mengangkat duta besar di sana. Karena apa? Karena Taiwan itu diklaim oleh Cina adalah sebagai provinsinya Cina. Jadi kalau misalnya ada orang yang menganggap Taiwan itu adalah negara berdaulat, maka Cina ngamuk. Ya, jadi kita udahlah nggak mau pusing, kita angkat konsul saja, konsulat jenderal, bukan duta besar. Gitu. Jadi beda tuh antara duta dan konsul ya. Kemudian pasal 13 ayat 2-nya dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR ya. Jadi mengangkat duta besar itu ada suara DPR. Biasanya Presiden mengangkat si A, si B jadi duta besar, lalu kemudian dibahas dan kemudian dilakukan tes ya, kelayakan, proper test oleh fit and proper test oleh DPR. Wah ini calonnya bagus, wah ini boleh. Jadi sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat itu berhak untuk menolak calon dari DPR. Tapi kalau selama itu kemudian apa yang diajukan oleh Presiden DPR terima aja ya, tanyalah DPR kenapa terima aja. Padahal mereka kan berhak untuk menolak calon dari Presiden. Apalagi kemudian Presiden nyalonin cuma satu. Bikin bingung kalau nggak tahu ngambek. Kalau sangkanya gue kagak berani, ya serba salah ya. Kadang-kadang yang namanya orang berpolitik kan adu pinter kayak orang main catur, jangan main bola. Masa kalau misalnya orang menang kita marah-marah, kenapa bisa kalah gitu kan kesalahan ya, politiknya begitu. Jadi kembali lagi ya, Anda nggak bisa teriak curang-curang sampai 3 kali. Kenapa bisa dicurangi 3 kali kan gitu pada apa permasalahannya. Oke, yang ketiga, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, artinya juga kalau ada negara lain yang mengangkat duta barunya di Indonesia, terima atau enggaknya ya Presiden nanya dulu, woi kita terima nggak nih? Ada duta besar baru dari negara gitu. Nah, DPR juga berhak untuk meneliti ini calonnya gimana nih. Kalau mereka menolak ya menolak, punya hak. Apakah hak itu digunakan itu lain perkara. Pokoknya punya hak. Pasal 14 dan 15 Undang-Undang 45. 1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi. Ini dalam hal hukum Presiden memberikan grasi. Grasi artinya pengampunan ya, penghapusan hukum. Dan rehabilitasi artinya pemulihan nama baik orang yang sudah terlanjur dianggap penjahat gitu ya, dianggap sebagai orang yang terhukum. Tapi tentu dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, tidak suka-suka Presiden intervensi bidang yudikatif, enggak. Oke, Presiden juga memberi amnesti dan abolisi. Amnesti itu memberi pengampunan atau tidak. Kalau grasi itu perorangan ya. Kalau amnesti dan abolisi ini secara umum, amnesti kepada sekelompok orang yang melakukan pemberontakan misalnya, di amnesti, diberi pengampunan, tidak dijatuhkan hukuman, diampuni, itu amnesti. Abolisi juga begitu sama. Tapi juga dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, nggak bisa Presiden sendiri. Oke. Begitu juga Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain, tanda kehormatan. Presiden memberi gelar kepada seseorang yang sudah meninggal sebagai pahlawan nasional misalnya, atas seseorang diangkat menjadi diberikan tanda jasa, termasuk ini itu termasuk profesor itu. Profesor itu haknya Presiden itu. Profesor itu bukan universitas yang ngangkat. Yang ngangkat itu Presiden, tentu usulan dari universitas, misalnya siapa gitu dari UNES memenuhi syarat diajukan, ya tentu melalui
maka kemudian itu nanti presiden yang akan tanda tangan SK-nya. Jadi nggak bisa profesor itu ngangkat sendiri. Kan ada tuh kasusnya kemarin tuh dari universitas tertentu, ya dia yang jadi rektor, yang ngangkat diri sendiri jadi profesor, akhirnya jadi ribut tuh, profesor kok ngangkat diri sendiri. Begitu ditelisik di Kemendikbud nggak ada namanya, di Setek nggak ada namanya, presiden nggak pernah bikin SK pengangkatan dia sebagai profesor. Lucu ya, Indonesia ini memang apa namanya banyak anehnya ya. Itulah Indonesia. Oke. Dan lain-lain tanda kehormatan juga diatur dengan undang-undang. Oke, kemudian Dewan Pertimbangan Presiden. Dulu ada namanya Dewan Pertimbangan Agung, tapi kemudian dihapus. DPA itu dihapus sejak reformasi, dihapus. Ya, karena DPA itu Dewan Pertimbangan Agung ya apa ya, fungsinya hanya jadi tampungan orang-orang yang mantan pejabat yang udah tua-tua, jadi para pinesepuh aja, jadi dewan penasehat ya. Tapi sebenarnya sama aja ya. Ini Dewan Pertimbangan Presiden yang itu dihapus, diganti lagi Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres, katanya One Team Press namanya yang sekarang baru. Presiden membentuk satu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan presiden. Nah, selanjutnya diatur dalam undang-undang. Artinya One Team Press ini memberikan masukan-masukan tentang berbagai hal kepada presiden. Kemudian yang terakhir, larangan bagi presiden. Seperti kan hak ya, ada kewajibannya. Kewajibannya pasal 7C, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa? Karena tahun 5 Juli 59 Presiden Soekarno itu pernah membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan membubarkan Dewan Konstituante. Tapi waktu itu efektif karena semua pihak mendukung. Maka kemudian DPR bubar, Dewan Konstituante bubar, DPR kemudian dibentuk. Itu pada hasil pemilu tahun 55 ya, dibubarkan oleh Bung Karno. Diangkat Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong DPR GR oleh Bung Karno dengan orang-orang yang dia pilih sendiri, si Anu. Nah, maka terjadilah tuh Bung Karno kemudian menjadi diktator karena DPR-nya dia ngangkat, dia sendiri presiden seumur hidup. Ya kan, gak ada yang berani petantang tenten. Udah gitu nggak ada wakil lagi, nggak ada ngimbangin. Ya udah, sampai akhirnya beliau terjerumus sendiri oleh tindakan dan kebijakannya. Tahun 2001 ya, itu Gus Dur ketika mau dilengsarkan juga sama tuh, beliau mau mengeluarkan dekret presiden, keluar dekret presiden mengeluarkan DPR, tapi ternyata tidak didukung. DPR-nya nggak mendukung, ABRI-nya nggak mendukung, partai-partai nggak mendukung, rakyat nggak mendukung. Akhirnya berbalik menjadi bumerang. Yang tadinya Gus Dur itu tidak ada alasan untuk dilengsarkan, karena Gus Dur kemudian mengeluarkan dekret, akhirnya jadi salah. Justru gara-gara membuat dekret, presiden akhirnya jadi dianggap melanggar undang-undang dasar, sehingga bisa diberhentikan. Kalau Gus Dur waktu itu tidak mengeluarkan dekret presiden, sebenarnya lawan-lawannya nggak bisa mundurin Gus Dur, nggak ada alasan, nggak punya alasan secara hukum. Tapi karena Gus Dur kemudian terpancing oleh lawan-lawan politiknya yang mungkin sengaja ya manas-manasin gini, akhirnya Gus Dur kan orangnya kan pemarah juga tuh ya. Kemudian Gus Dur nggak tahan lagi, emosional, dia keluarkan dekret. Itu sama aja kayak ngasih senjata kepada musuh ya. Artinya musuhnya jadi punya dasar hukum, punya kekuatan untuk melengsarkan Gus Dur. Akhirnya benar terbukti Gus Dur akhirnya dengan sah dilengsarkan dengan alasan melanggar Undang-Undang Dasar 45, yaitu mengeluarkan dekret. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 45 presiden nggak bisa membubarkan DPR, membekukan dan atau membubarkan DPR nggak bisa. Begitu sama presiden misalnya dulu, sekarang Jokowi coba-coba lagi mengeluarkan dekret bubarin DPR, udah pasti itu jadi alasan utama untuk melengsarkan presiden. Yang tadinya nggak punya alasan, akhirnya jadi ada alasan.
Baik, jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan penjelasan ini Anda mempunyai gambaran bahwa seorang presiden itu punya tanggung jawab yang begitu besar ya untuk menjadi komandan nahkoda dari kapal besar bernama Indonesia ini, yang pastinya ada masa jabatannya tidak berlaku seumur hidup, tidak berlaku berulang-ulang. Maka kalau dia sudah percayakan untuk memegang jabatan dalam masa tertentu, ya diberikanlah kesempatan untuk dia bekerja gitu. Kalau memang harus dikritik ya kritik, tapi perkara kemudian ada kritik kita yang nggak diterima, ya namanya kritik masa harus diterima sih. Orang tua aja kadang-kadang nasihatin kamu belum tentu terima kok. Masa presiden diharuskan untuk menerima? Ya enggak lah, terserah beliau. Nanti kalau ternyata kemudian dia tidak mendengarkan suara rakyat, ya barulah kemudian kan ada jalur-jalurnya. Melalui demo sih oke, nggak ada masalah, demo boleh. Tapi tentu yang disuarakan itu tentu yang sesuatu yang memang ada landasannya. Jangan sampai kita nggak ngerti tapi kemudian kita ngomong lagi, kita juga nggak ngerti ngomong. Kita nuntut tapi nggak ketahuan apa kita tuntut, kan lucu ya. Kita nggak ngerti, cuman kita dititipin orang lagi ya, dipanas-panasin oleh orang untuk melakukan satu hal padahal kita sendiri nggak ngerti apa-apa, kan gitu lucu ya. Di mana intelektual mahasiswa, di mana katakanlah kecendikiawanan seorang mahasiswa, kalau ternyata suaranya cuma suara yang disebut kagak tahu, kan gitu lucu ya. Oke, jadi Anda tahu betapa beratnya jadi presiden, tapi begitu menyenangkan karena begitu banyak haknya, terutama ya sebagai panglima tertinggi angkatan darat, laut dan udara, kan gengsi tuh. Wah, ABRI aja di bawah gua misalnya. Apalagi bisa ngangkat duta besar, ngangkat menteri dan sebagainya. Tentu aja banyak orang yang kepengen. Ya, tapi kepengennya tentu juga berdasarkan konstitusi dong, jangan kepengen doang terus kemudian teriak-teriak jelek-jelekin orang. Nah nanti berlaku hukum karma, giliran Anda yang jadi presiden yang juga jelek-jelekin orang lain, sama aja kan. Kita harus fair, sebab hanya dengan seperti itulah Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Kalau gonta-ganti nggak jelas apa alasannya, ya gimana mau maju negara kita, ya kan? Kita paham seperti itu. Oke, baik, saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi kelas 2E maupun kelas 2F sudah mendapatkan pelajaran untuk minggu ini. Yang nggak bisa tentu saya harapkan bisa lihat rekamannya ya. Tapi terutama juga bagi mereka yang udah datang sekalipun ya, saya berharap Anda bisa mengulang dengan menonton video ini dengan waktu ya, supaya Anda paham ya, supaya makin ngerti. Baik, saya tidak buka tanya jawab karena saya minta Anda menanyakannya di dalam ini saya videonya nanti. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.